Ketika Nabi Yunus alaihissalam dilemparkan ke laut, badai mulai mereda. Kapal tersebut akhirnya selamat. Tetapi bagi Nabi Yunus alaihissalam, situasi ini adalah awal dari ujian yang sangat berat. Nabi Yunus alaihissalam tenggelam ke dalam lautan yang sangat dalam, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam keadaan tenggelam, Nabi Yunus alaihissalam merasa tidak ada yang dapat menolongnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan utusannya binasa. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seekor ikan yang sangat besar untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Dalam perut ikan tersebut, Nabi Yunus alaihissalam merasa terkurung dalam kegelapan. Di tengah kegelapan itu, Nabi Yunus alaihissalam mulai merenungkan semua kesalahannya. Nabi Yunus alaihissalam merasa sangat kesepian dan terasing. Disinilah titik balik bagi Nabi Yunus alaihissalam. Dalam kesedihan dan ketidakberdayaan, Nabi Yunus mulai berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali para pendengar kisah-kisah Islami dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kisah Nabi Yunus alaihissalam merupakan salah satu peristiwa masa lalu yang penuh dengan pelajaran berharga. Nabi Yunus alaihissalam yang dikenal dengan nama Yunus bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing penduduk kota Ninawa, sebuah kota yang terletak di wilayah Mosul, Irak. Kaum Ninawa hidup dalam kesesatan, menyembah berhala dan melakukan berbagai kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya kepada umat manusia utus Nabi Yunus alaihissalam untuk menyeru kepada mereka agar kembali kepada jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan meninggalkan segala macam perbuatan syirik. Nabi Yunus alaihissalam memiliki sifat yang sangat mulia. Nabi Yunus alaihissalam adalah sosok yang penuh kasih dan perhatian terhadap kaumnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Nabi Yunus alaihissalam tidak henti-hentinya menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Setiap hari Nabi Yunus alaihissalam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan mereka tentang bahaya dari perbuatan syirik. Nabi Yunus alaihissalam menjelaskan kepada mereka bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk disembah dan bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi jika terus melawan ajarannya. Namun meskipun usahanya sangat besar, kaum Ninawa tetap mengabaikan seruannya. Mereka tidak hanya menolak ajakan Nabi Yunus alaihissalam, tetapi juga mulai mengolok-olok dan mengejeknya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai kenabian dari Nabi Yunus alaihissalam, wa inna Yunusa laminal mursalin, dan sesungguhnya Yunus adalah salah satu utusan. Quran surat As-Saffat ayat 139. Kaum Ninawa berkata kepada Nabi Yunus alaihissalam, jika engkau benar, tunjukkanlah azab yang kau ancamkan itu. Penolakan yang keras ini membuat hati Nabi Yunus alaihissalam penuh dengan kesedihan dan kekecewaan. Nabi Yunus alaihissalam merasa usahanya sia-sia dan hatinya tertekan melihat kaumnya terjerumus dalam kebodohan. Dalam keadaan putus asa, Nabi Yunus alaihissalam merasa tidak ada lagi harapan untuk mengarahkan kaumnya. Setelah bertahun-tahun berjuang, Nabi Yunus alaihissalam akhirnya mengambil keputusan yang sangat sulit. Dalam keadaan marah dan kecewa, ia memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Ia merasa lelah dan tidak mampu lagi menghadapi penolakan kebenaran dari kaumnya. Suatu ketika, dalam ketidakpastian, Nabi Yunus alaihissalam pergi ke sebuah tepi laut dan menemukan sebuah kapal yang bersiap untuk berlayar. Tanpa berpikir panjang, Nabi Yunus alaihissalam menaiki kapal tersebut dengan harapan bisa menemukan tempat yang jauh dari kaum yang tidak mau mendengar seruan dan ajakannya. Di tengah perjalanan, sebuah badai besar tiba-tiba muncul mengguncang kapal. Para pelaut dan penumpang menjadi panik dan mereka menyadari bahwa badai yang mereka hadapi bukanlah badai biasa. Dalam situasi penuh ketegangan itu, para pelaut dan penumpang menyadari bahwa ada seseorang di antara mereka yang telah mendatangkan kutukan. Mereka memutuskan untuk mengundi siapa yang harus dilemparkan ke laut agar badai menjadi reda. Undian pun dilakukan dan justru nama Nabi Yunus alaihissalam yang keluar. Meskipun para penumpang awalnya merasa ragu untuk melemparkannya, mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa undian tersebut adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan undian untuk kedua kalinya
dan lagi-lagi nama Nabi Yunus alaihissalam yang keluar. Pada titik ini, Nabi Yunus alaihissalam menyadari bahwa ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas keputusannya yang terburu-buru. Dengan hati yang penuh penyesalan, Nabi Yunus alaihissalam bersedia untuk dilemparkan ke laut. Ketika Nabi Yunus alaihissalam dilemparkan ke laut, badai mulai mereda. Kapal tersebut akhirnya selamat. Tetapi bagi Nabi Yunus alaihissalam, situasi ini adalah awal dari ujian yang sangat berat. Nabi Yunus alaihissalam tenggelam ke dalam lautan yang sangat dalam, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam keadaan tenggelam, Nabi Yunus alaihissalam merasa tidak ada yang dapat menolongnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan utusannya binasa. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seekor ikan yang sangat besar untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Dalam perut ikan tersebut, Nabi Yunus alaihissalam merasa terkurung dalam kegelapan. Di tengah kegelapan itu, Nabi Yunus alaihissalam mulai merenungkan semua kesalahannya. Nabi Yunus alaihissalam merasa sangat kesepian dan terasing. Disinilah titik balik bagi Nabi Yunus alaihissalam. Dalam kesedihan dan ketidakberdayaan, Nabi Yunus mulai berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam menyadari bahwa ia telah bertindak dengan tergesa-gesa, meninggalkan kaumnya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan terdesak itu, Nabi Yunus berdoa dengan tulus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini adalah pengakuan dari Nabi Yunus alaihissalam atas kesalahannya dan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam menyadari bahwa hanya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ia dapat diselamatkan dari kesulitan yang tengah dialaminya. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka kami mendengar doanya dan menyelamatkannya dari kesedihan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman." Quran surah Al-Anbiya ayat 88. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang mendengar doa Nabi Yunus alaihissalam. Setelah beberapa waktu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikan besar tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam ke daratan. Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan dalam keadaan yang lemah, namun dia masih hidup. Kulitnya terluka dan tubuhnya tidak bertenaga. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkannya sendirian dalam keadaan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan sebatang pohon yang memberikan naungan dari terik matahari serta buah-buahan menjadi makanan bagi Nabi Yunus alaihissalam. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus alaihissalam mulai pulih secara perlahan. Selama Nabi Yunus alaihissalam berada di tempat tersebut, Nabi Yunus alaihissalam merenungkan segala peristiwa yang telah terjadi dan menyadari betapa besarnya limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah pulih, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yunus alaihissalam untuk kembali kepada kaumnya di Ninawa. Meski sebelumnya ia merasa marah dan kecewa kepada mereka, kali ini Nabi Yunus alaihissalam kembali dengan hati yang lebih sabar dan penuh kasih sayang. Ia memahami bahwa sebagai seorang nabi, tugasnya adalah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu sulit dan penuh dengan tantangan, ketika Nabi Yunus alaihissalam tiba di Ninawa, ia mendapati kaumnya telah mengalami perubahan yang cukup luar biasa. Sementara Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan, kaum Ninawa mulai melihat tanda-tanda alam yang menakutkan yang mereka yakini sebagai azab yang pernah dijanjikan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Mereka melihat gejala-gejala yang membuat mereka sadar bahwa Nabi Yunus alaihissalam benar atas ancaman dan peringatannya. Dalam ketakutan yang mereka rasakan, kaum Ninawa mulai bertaubat. Mereka berkumpul bersama, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh penyesalan, mereka meninggalkan perbuatan syirik dan berjanji untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun menerima taubat mereka dan menunda azab yang sebelumnya dijanjikan. Ketika Nabi Yunus alaihissalam kembali, ia mendapati kaumnya telah beriman dan kembali kepada jalan yang benar. Nabi Yunus alaihissalam merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang diberikan kepada kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam pun melanjutkan tugasnya sebagai seorang nabi, membimbing mereka dalam kebaikan dan mengajarkan mereka tentang keimanan yang benar. Dan apabila Tuhanmu melihat mereka bertaubat, kami menyelamatkan mereka dari azab. Quran surat As-Saffat ayat 139. Kisah Nabi Yunus alaihissalam memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan
kepada kita melalui kisah ini bahwa kesabaran adalah kunci utama dalam menghadapi cobaan, dan bahwa setiap ujian yang diberikan adalah untuk mendidik dan memperbaiki diri pribadi kita masing-masing. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa pengampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, jika seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya. Dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan, sebagai manusia, kita seringkali merasa putus asa ketika usaha kita tidak membuahkan hasil. Namun, kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir." Quran Surat Yusuf ayat 87. Kita juga diajarkan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Nabi Yunus alaihissalam sebagai seorang nabi seharusnya menunggu petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebelum mengambil tindakan. Keputusan yang diambil tanpa pertimbangan yang matang seringkali berujung pada penyesalan belaka. Akhirnya, kisah Nabi Yunus alaihissalam mengingatkan kita akan kekuatan doa. Di saat-saat terkelam, doa adalah senjata paling ampuh yang bisa kita gunakan. Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar doa hambanya yang tulus, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang telah dilakukan. Dengan semua pelajaran yang terkandung dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam, kita diingatkan untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak pernah putus asa dalam mencari pengampunannya. Allahumma amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wallahu alam bisawab.